Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Gadina Hafsah dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Esa Purbarani, MPD. Adapun topik pidato yang saya angkat berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Sosial. Berikut adalah penyampaian pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir baik secara langsung maupun virtual dalam ruang akademik yang penuh semangat ini. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Perkenalkan, nama saya Rafida Gadina Hafsah, usia saya 19 tahun. Saya berasal dari Jakarta dan saat ini saya adalah mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dalam peran saya sebagai Duta Bahasa Indonesia dalam topik penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Tema ini saya pilih karena meyakini bahwa media sosial saat ini memiliki peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi cara kita berbahasa dan juga berkomunikasi, khususnya di kalangan generasi muda. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentu menyadari bahwa media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua, memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi, berbagi informasi, mencari hiburan, hingga membangun citra diri. Platform-platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat fenomena penggunaan bahasa Indonesia yang patut menjadi perhatian kita bersama. Saat ini, kita dapat melihat semakin maraknya penggunaan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Dalam berbagai unggahan, komentar, maupun percakapan di media sosial, contohnya kalimat-kalimat seperti "Besti, vibes chill banget di sini. Gue literally nggak bisa move on sama tempat ini." Atau "Healing tipis-tipis dulu ya guys," sudah menjadi pembahasan yang sangat umum. Meskipun penggunaan istilah asing atau bahasa gaul bisa menjadi bagian dari ekspresi kreatif dan mengikuti tren, jika dilakukan secara berlebihan tanpa memperlihatkan kaidah dan norma berbahasa, hal ini dapat berdampak buruk terhadap identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Selain itu, fenomena lain yang cukup memperhatikan adalah maraknya penggunaan bahasa kasar dan ujaran kebencian di media sosial. Tidak sedikit pengguna media sosial yang dengan mudahnya melontarkan kata-kata yang tidak pantas, provokatif, hingga merendahkan orang lain. Budaya berbahasa santun yang selama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia mulai terkikis akibat euforia kebebasan berekspresi di dunia digital. Hadirin sekalian, jika kondisi ini dibiarkan tanpa ada upaya pengendalian dan pembinaan, tentu akan menimbulkan dampak yang serius di masa depan. Di satu sisi, kreativitas berbahasa di media sosial memang bisa memperkaya ragam bahasa dan menjadi sarana inovasi. Akan tetapi, di sisi lain, bahaya terbesar yang mengintai adalah lunturnya identitas bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan di bidang kebahasaan saja, melainkan bisa merambat ke berbagai aspek kehidupan, yaitu di bidang pendidikan,
pelajar bisa menjadi kesulitan membedakan antara bahasa formal yang harus digunakan dalam situasi akademik dan bahasa non-formal yang biasa digunakan di media sosial. Di bidang politik, komunikasi publik bisa saja menjadi tidak efektif jika masyarakat terbiasa menggunakan istilah-istilah asing tanpa pemahaman makna yang tepat. Begitu pula di bidang budaya, nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini diwariskan melalui bahasa bisa saja terkikis oleh tren global yang masuk tanpa filter. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah nyata dan strategis dari berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan ini. Yang pertama, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat memperluas program literasi kebahasaan di dunia digital dengan menyasar sekolah, kampus, hingga komunitas media sosial. Yang kedua, kampanye daring tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang santun, baik, dan benar harus lebih sering dilakukan agar dapat menjangkau kalangan muda. Yang ketiga, platform media sosial dapat bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menghadirkan fitur pengingat atau rekomendasi penggunaan bahasa yang sesuai, setidaknya dalam kolom deskripsi, caption, atau komentar. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, perlu lebih sadar bahwa media sosial merupakan ruang publik yang perlu dijaga kebersihan bahasanya, sebagaimana kita menjaga kesopanan saat berbicara di depan umum. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah nyata dan strategis dari berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan ini. Yang pertama, pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat memperluas program literasi kebahasaan di dunia digital dengan menyasar sekolah, kampus, hingga komunitas media sosial. Yang kedua, kampanye daring tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang santun, baik, dan benar harus lebih sering dilakukan agar dapat menjangkau kalangan muda. Yang ketiga, platform media sosial dapat bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk menghadirkan fitur pengingat atau rekomendasi penggunaan bahasa yang sesuai, setidaknya dalam kolom deskripsi, caption, atau komentar. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, perlu lebih sadar bahwa media sosial merupakan ruang publik yang perlu dijaga kebersihan bahasanya, sebagaimana kita menjaga kesopanan saat berbicara di depan umum. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya juga berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam upaya tersebut melalui sebuah program yang saya beri nama #BahasaKeren di Sosmed. Program ini akan berisi kampanye kreatif di media sosial melalui konten video, poster digital, serta webinar yang mengajak generasi muda untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia yang santun, kreatif, dan tetap gaul di media sosial. Saya juga berencana mengadakan kompetisi caption kreatif berbahasa Indonesia, pelatihan literasi digital kebahasaan di sekolah dan kampus, serta peluncuran tagar edukasi kebahasaan agar bisa lebih viral di kalangan pengguna media sosial. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga, mengembangkan, dan melestarikan bahasa Indonesia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ingatlah bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Mari kita jaga identitas kebangsaan kita melalui bahasa. Salam Duta Bahasa Indonesia keren, santun, dan membanggakan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan berbudaya dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demikian penyampaian pidato saya dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.